Assalamualaikum, mohon izin Bapak, kami dari kelompok 5, izin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai budidaya rumput laut selama praktikum di lapangan. Berikut daftar isi yang akan kami presentasikan. Berikut anggota kelompok kami. Saya sendiri Aura Witarianto sebagai moderator. Clara Deo Marsuhenilado. Fauzan Azima, Indri Andriani. Mentari Apriani, Muhammad Abel Haikal Matin, Reisa Putri Maharani, Tanti Margareta, Umi Andriani, Zaharia Sihombing. Rumput laut merupakan salah satu komoditas akuakultur penting yang memiliki peran untuk mengurangi dampak pencemaran lingkungan akibat polutan anorganik dan perubahan iklim. Rumput laut juga memiliki kandungan karbohidrat, protein, lemak, dan beberapa senyawa bioaktif lainnya. Tinjauan pustaka ada 3. Yang pertama, Eucheuma chottonii, merupakan salah satu jenis rumput laut merah yang menghasilkan karaginan. Karaginan dalam rumput laut chottonii memiliki kemampuan menyebar dan mempunyai daya kapasitas menahan air sehingga dapat digunakan sebagai pelembab, sering dijadikan sebagai bahan krim pencerah. Kemudian Eucheuma spinosum, rumput laut jenis Eucheuma spinosum merupakan rumput laut penghasil senyawa keragenan yang mampu membentuk gel yang halus dan mudah dibentuk atau lunak, Arisandi et al. 2023, Eucheuma spinosum mempunyai nilai ekonomis tinggi karena sebagai penghasil karaginan, digunakan sebagai bahan agar-agar dan bahan kosmetik. Laut terakhir metode Longlini, cara membudidayakan rumput laut di kolom air, eupotik, dekat permukaan perairan dengan menggunakan tali yang dibentangkan dari satu titik ke titik yang lain dengan panjang 25-50 m, dalam bentuk lajur lepas atau terangkai dengan bantuan pelampung dan jangkar. Metodologi, waktu dan tempat. Pada praktikum budidaya rumput laut dilakukan 2 kali trip. Di mana untuk trip 1, penanaman, dilaksanakan pada tanggal 3–4 Februari 2024, dan trip 2, pemanenan, dilaksanakan pada tanggal 9–10 Maret 2024 di Pulau Seram, Desa Ketapang, Lampung Selatan. Pada 3.2 membahas mengenai kegiatan budidaya rumput laut. Kegiatan budidaya rumput laut yaitu pemilihan lokasi, persiapan media, pemilihan bibit, pemeliharaan serta transplantasi atau penanaman dengan ukuran yang cukup. Metode Rawai atau metode Longlin yang diterapkan pada budidaya rumput laut dengan rumput laut yang dibudidaya memiliki jenis Eucheuma spinosum dan Eucheuma chottonii. Dengan masa pemeliharaan dilakukan selama 35 hari dengan media tali sepanjang 20 meter. Antar rawai diberi jarak sekitar 10 cm dengan berat awal rumput laut 100 gram. Perhitungan RGR dan SGR. RGR adalah persentase pertumbuhan selama masa pemeliharaan yang dapat dihitung dengan rumus WT dikurang WO dibagi WO dikali 100%. SGR adalah persentase dari selisih berat akhir dan berat awal yang dibagi lamanya waktu pemanenan yang dapat dihitung dengan rumus lnWT dikurang lnWO dibagi T dikali 100%. Dengan keterangan RGR adalah laju pertumbuhan relatif, SGR adalah laju pertumbuhan spesifik, WT adalah berat tanaman pada akhir pemeliharaan, WO adalah berat tanaman pada awal pemeliharaan, dan T adalah waktu pemeliharaan. Baku mutu kualitas perairan untuk budidaya rumput laut dimodifikasi mengacu pada SNI 7673-2 2011, Parenrengi et al. 2012, dan PP nomor 22 tahun 2021 lampiran 8. 2 jenis parameter di perairan yang diukur yaitu fisika dan kimia, di mana alat yang digunakan untuk mengukur parameter fisika yaitu aquatrol dan alat yang digunakan untuk mengukur parameter kimia yaitu lamote. Untuk baku mutu per parameter dapat dilihat pada tabel. Pada 4.1 mengidentifikasi spesies di ekosistem lokasi budidaya. Hasil identifikasi spesies anggur laut di Ketapang ditemukan 2 spesies anggur laut yaitu Chaulerpa recemosa dan Chaulerpa taxifolia. Chaulerpa taxifolia dapat ditemukan pada sebagian substrat termasuk batu, pasir, dan lumpur. Chaulerpa racemose hidup menancap atau menempel di substrat dasar perairan laut seperti karang mati.
Bibit yang digunakan pada praktikum lapangan ini yaitu jenis Eucheuma spinosum dan Eucheuma cottoni. Eucheuma spinosum memiliki ciri fisik halus berbentuk bulat tegak, dengan ukuran panjang 5–30 cm, warna coklat kekuningan sampai merah kekuningan. Permukaan halus tertutup oleh tonjolan yang berbentuk seperti duri-duri runcing yang tidak beraturan. Duri-duri inilah yang membedakan ciri fisiknya dengan Eucheuma cottoni. Eucheuma cottoni memiliki ciri fisik seperti talus silindris dengan permukaan yang licin tanpa adanya duri-duri, kadang-kadang berwarna hijau, hijau kuning, abu-abu sampai merah. Perubahan warna ini seringkali terjadi karena faktor lingkungan yang merupakan bentuk adaptasi terhadap penyesuaian pigmen dari pencahayaan. Pada praktikum lapangan kali ini, kegiatan budidaya yang dilakukan meliputi persiapan bibit rumput laut dengan menimbang masing-masing 100 gram kemudian ikat pada tali rawai dengan jarak kelang 1 tiap rawai, pasang botol pelampung pada rawai, kemudian bawa ke Pulau Seram untuk ditanam. Penanaman dilakukan selama kurang lebih 1–3 bulan, kemudian lakukan pemanenan, hasil rumput laut dapat diolah lebih lanjut. Langkah terakhir yaitu melakukan fermentasi dengan menjemur rumput laut dalam kantong sampai berwarna putih, rendam dengan air kapur lalu jika sudah jemur kembali rumput laut dalam keadaan terbuka. Pada 4 kita membahas mengenai laju pertumbuhan atau relative growth rate pada rumput laut yang sudah dibudidayakan. Berdasarkan perhitungan tersebut diperoleh rata-rata berat rumput laut Eucheuma cottoni pada saat panen sebesar 233,12 gram dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar 133,12%. Untuk rumput laut Eucheuma spinosum memiliki berat rata-rata sebesar 168,85 gram dengan laju pertumbuhan memiliki rata-rata sebesar 68,85%. Pada awal penanaman rumput laut berat awalnya sebesar 100 gram per masing-masing titik pada tali rawai tersebut. Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa rumput laut Eucheuma cottoni memiliki berat saat panen paling tinggi di titik rawai ke-8 dengan nilai laju pertumbuhan yang tinggi sebesar 220% dan laju pertumbuhan terendah pada titik rawai ke-4 yaitu sebesar 30,50%. Kemudian pada rumput laut Eucheuma spinosum memiliki berat pada saat panen paling tinggi di titik rawai ke-10 dengan nilai laju pertumbuhan yang tinggi sebesar 120% dan laju pertumbuhan terendah pada titik rawai ke-9 yaitu sebesar 26,5%. Pada perbandingan Erger dilihat bahwa rumput laut Eucheuma cottoni lebih tinggi hasil panennya pada titik rawai ke-8 dibandingkan rumput laut Eucheuma spinosum. SGR merupakan spesifik growth rate, yang dimana metode untuk mengukur laju pertumbuhan relatif dari populasi rumput laut dalam periode tertentu, bisa kita lihat pada gambar terdapat angka tertinggi pada titik ke-8 pada spesies Eucheuma cottoni dan tertinggi di titik 10 pada spesies Eucheuma spinosum. Parameter kualitas perairan merupakan suatu aspek fisik, kimia, dan biologi yang menentukan kondisi dan kecocokan air untuk berbagai keperluan. Pengukuran parameter kualitas perairan dilakukan secara in situ atau langsung di lapangan dan di laboratorium. Hasil pengukuran dapat dibandingkan dengan baku mutu air yang ditetapkan oleh pemerintah. Tujuan dari pengukuran parameter kualitas perairan ini untuk mengetahui keadaan kualitas perairan pada suatu rumput laut. Hasil yang diperoleh dari pengukuran parameter air menunjukkan bahwa kondisi lingkungan rumput laut masih berada pada nilai yang sangat ideal untuk mendukung pertumbuhan rumput laut. Berdasarkan tabel di samping hasil dari pengukuran pada trip 1 yaitu penanaman dan pada trip 2 pemanenan yang kemudian dibedakan dengan baku mutu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 22 Tahun 2021 maka perairan pantai Ketapang memiliki kualitas perairan yang baik dan belum termasuk ke dalam kategori tercemar. Kesimpulan yang didapatkan ialah 1. Ekosistem lain yang terdapat di wilayah budidaya rumput laut yaitu Cauler paracemosa dan Cauler pataxifolia. 2 jenis rumput laut yang dibudidayakan pada praktikum lapangan kali ini ialah rumput laut Eucheuma spinosum dan juga Eucheuma cottoni. 3. Langkah budidaya rumput laut ialah mulai dari pemilihan lokasi, pemilihan bibit, penanaman bibit dan perawatan bibit rumput laut, pemberian pakan rumput laut, pemanenan rumput laut, pasca panen rumput laut,
dan pemasaran. 4. Cotoni dengan RGR tertinggi yaitu di titik rawai ke-8 dengan nilai sebesar 220% dan laju pertumbuhan terendah pada titik rawai ke-4 yaitu sebesar 30,50%. 5. Rata-rata SGR untuk E. Cotoni adalah 4,33%, sedangkan untuk E. Spinosum hanya 2,59%.